Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi halogenasi alkana. Reaksi halogenasi alkana ini merupakan salah satu reaksi fungsionalisasi yang sangat penting untuk mengubah alkana menjadi alkil halida, di mana alkil halida ini nanti dapat dikonversi atau diubah menjadi berbagai macam senyawa lainnya yang diperlukan. Nah, sebagai contoh, kali ini kita akan membahas reaksi gas metana dengan klorin, ya, dengan bantuan energi menghasilkan senyawa klorometana atau metil klorida. Sebagaimana kita ketahui bahwa metana ini merupakan senyawa alkana yang paling sederhana, hanya terdiri dari satu karbon, di mana rumus umum alkana adalah CnH2n tambah 2. Karena N nya 1, ya, C nya cuma 1, ya, maka H nya 2 dikali 1, 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4, sehingga rumus molekulnya adalah CH4. Nah, ketika senyawa metana atau CH4 ini direaksikan dengan Cl2, maka nanti akan terjadi reaksi pergantian ikatan atau reaksi substitusi, di mana satu atom H dari CH4 ini akan disubstitusi atau digantikan oleh satu atom Cl dari Cl2, sehingga dihasilkan produk CH3, ya. Kenapa tinggal CH3? Karena tadi satu H-nya digantikan oleh Cl. Jadi produknya adalah CH3Cl. Jadi ketika CH4 direaksikan dengan klorin, ya, akan dihasilkan senyawa metil klorida atau klorometana. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Jadi tahapan reaksi substitusi pada reaksi ini terjadi dengan mekanisme yang melibatkan pembentukan radikal bebas. Untuk memahami proses tahapan mekanisme reaksi substitusi dengan mekanisme radikal bebas tersebut, terlebih dahulu sebaiknya Anda memahami perbedaan antara ionisasi dengan inisiasi. Ionisasi mungkin pernah Anda dengar sebelumnya di SMA, ya. Ketika terjadi suatu proses ionisasi, maka akan dihasilkan produk berupa kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Sebagai contoh, ketika kita memiliki senyawa asam asetat CH3COOH, kemudian terjadi ionisasi, ya, dalam suatu pelarut, ya, maka akan dihasilkan ion asetat CH3COO, ya, yang bermuatan negatif, dan ion H positif, di mana ion H positif ini adalah kation dan ion asetat ini adalah anion. Jadi dalam kasus ini proses ionisasi terjadi dengan melibatkan pemutusan ikatan secara heterolitik. Jadi ketika terjadi pemutusan secara heterolitik, maka atom O, ya, ini akan membawa sepasang elektron ikatan, sehingga akan terjadi kelebihan muatan negatif pada atom O karena elektron bermuatan negatif, sehingga atom O nya menjadi bermuatan negatif. Sedangkan
atom H ya, karena elektronnya diambil seluruh keduanya oleh oksigen sehingga H menjadi kekurangan elektron, sehingga atom H ini menjadi bermuatan positif. Jadi pada pemutusan heterolitik, salah satu atom ya, pemutusan ikatan itu melibatkan putusnya ikatan, di mana salah satu atom membawa sepasang elektron, sementara atom yang satunya lagi atau atom lainnya tidak membawa pasangan elektron, sehingga dihasilkanlah suatu anion dan suatu kation. Contoh lainnya, misalnya senyawa tersier butil klorida ya, ketika direaksikan dengan atau ketika dilarutkan ya dengan suatu pelarut, maka akan terjadi proses ionisasi ya, di mana proses ini melibatkan pemutusan ikatan antara karbon ini dengan gugus Cl. Nah, pemutusannya secara heterolitik ya, di mana ketika Cl, ikatan CCl ini putus, elektron ikatan dibawa oleh Cl ya, yang bersifat lebih elektronegatif. Akibatnya Cl menjadi kelebihan elektron, sehingga Cl menjadi bermuatan negatif, sehingga dihasilkanlah ion klorida ya. Dalam hal ini anion klorida bermuatan negatif, sehingga karbon ya yang tidak membawa sepasang elektron ya, yang tidak membawa elektron sama sekali, menjadi kekurangan elektron akibat elektron ikatan tadi diambil keduanya oleh Cl ya. Akibatnya karbon tadi menjadi kekurangan elektron, sehingga dia menjadi bermuatan menjadi bermuatan positif. Nah, pada proses inisiasi ya, pemutusan yang terjadi adalah pemutusan homolitik. Nah, apa perbedaan antara homolitik dengan heterolitik? Pada pemutusan homolitik, ketika suatu ikatan putus ya, masing-masing atom yang berikatan akan membawa sebuah elektron. Jadi dia tidak membawa sepasang elektron ya, tapi sebuah elektron. Jadi Cl yang di kanan membawa satu elektron ya, bukan sepasang elektron, dan Cl yang di kiri ya juga membawa satu elektron, sehingga ketika ikatan Cl ini putus ya, akan dihasilkan suatu atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan ya, atau disebut juga sebagai radikal. Jadi produk dari reaksi pemutusan homolitik ini, atau produk dari proses inisiasi ini ya, adalah radikal bebas ya, karena dihasilkan suatu atom atau spesies yang memiliki elektron yang tidak berpasangan ya, satu elektron ya. Jadi pada proses inisiasi dihasilkan dua buah radikal. Dalam hal ini adalah dua buah radikal Cl. Sedangkan pada proses ionisasi tadi dihasilkan kation dan anion, atau ion positif dan ion negatif. Nah, di SMA mungkin sudah dibahas bahwa klorin ya, itu terbentuk, senyawa klorin terbentuk akibat dua atom Cl yang berikatan secara kovalen ya, dimana atom Cl yang ini dan atom Cl yang satunya lagi menggunakan bersama sepasang elektron ya, untuk mencapai kaedah oktet. Nah, jadi ikatan CCl ini terbentuk akibat pemakaian bersama sepasang elektron. Satu elektron berasal dari Cl yang di kiri ya. Kita tahu Cl itu terletak pada golongan 7A pada tabel periodik ya.
Berarti elektron valensinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, ada 7. Kemudian supaya mencapai keadaan oktet ya, supaya 8 ya, maka Cl ini harus menggunakan 1 elektron dari Cl yang ini. Begitu juga Cl yang di kanan harus menggunakan 1 elektron dari Cl yang kiri. Sehingga akhirnya mereka menggunakan elektron tadi secara bersama ya, sepasang elektron tadi ya, sehingga terbentuklah ikatan kovalen. Maka ketika ikatan kovalen ini putus secara homolitik ya, 1 elektron ikatan akan dibawa oleh Cl yang kanan dan 1 elektron ikatan akan dibawa oleh Cl yang kiri, sehingga masing-masing Cl tadi akan membawa 1 buah elektron, sehingga akan dihasilkan 2 buah radikal karena masing-masing atom tadi mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Jadi proses dari inisiasi atau pemutusan homolitik ini adalah radikal ya, sedangkan proses dari ionisasi atau pemutusan ikatan secara heterolitik itu akan menghasilkan kation dan anion.